Assalamualaikum Bu Nepi, apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Hen. Kabar saya alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah Bu Nepi, baik juga. Iya, Bu. Tapi kebetulan saya sedang ada masalah nih, Bu. Benarkah ada yang bisa saya bantu Bu Nepi? Eh, Jika boleh, Gimana bisa? bisakah kita berbincang sebentar, Bu? Tentu Padahal saja sudah boleh di-close. Bu, kebetulan saya ada waktu kosong Bu. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nanti? Eh, saya berharap setelah kita berbincang kali ini, Paling atas, Pak. saya dapat menemukan Paling atas. solusi Nah, untuk permasalahan yang sedang saya recording. hadapi, Bu. Hmm, memangnya ada masalah apa Bu Nepi? Begini, Bu, ada salah seorang siswa di kelas 8F Paling yang atas ada manage terlihat recording. tidak antusias ketika mengikuti pembelajaran saya, Bu. Selain itu, tugas-tugas juga jarang ia kerjakan. Baik, tadi Bu Nepi bilang ada salah satu siswa yang kurang antusias ya mengikuti pembelajaran Bu Nepi. Bisa, Pak? Nah, Betul, Bu. Ibu sudah menelusuri penyebab permasalahan ini, Bu? Kebetulan di pertemuan terakhir saya dengan siswa bersangkutan, saya sempat mengajak dia berbincang, Bu, dan dia mengatakan kurang menyukai mata pelajaran saya, Bu. Kebetulan saya Baik. memegang mata pelajaran bahasa Indonesia, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Lalu dari pengamatan Bu Nepi, kenapa dia tidak suka mengikuti pelajaran Ibu? Nah, saya sempat tanyakan hal itu pada siswa yang bersangkutan, Bu. Dan dia menjawab katanya pelajaran bahasa Indonesia itu terlalu banyak teks katanya dan teksnya itu panjang-panjang begitu, Bu. Sehingga Oh, mungkin dia malas membaca mungkin, Bu. baik. Nah, Iya. kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bu Nepi harapkan ada pada murid tersebut? Harapan saya tentu murid yang bersangkutan dapat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia dengan baik, dan antusias tentunya ya, Bu, ya. Sama halnya dengan murid-murid lainnya, Bu. Oh, iya. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Nepi lakukan agar bisa meningkatkan motivasi belajar murid tersebut? Kebetulan, Bu, saya merefleksi diri saya sendiri ya, Bu, ya. Ya. Eee, Akhir-akhir ini memang saya kurang menggunakan media pembelajaran yang, eee, apa, maksud saya metode metode pembelajaran begitu ya, kemudian ice breaking juga jarang saya lakukan, Bu, sehingga mungkin itu menimbulkan rasa bosan ya, Bu, ya, di pada diri siswa begitu. Dan saya pikir mungkin ke depannya saya akan, menggunakan metode yang sesuai begitu, Bu. Kemudian juga Oh, media yang disesuaikan, juga saya akan melakukan ice breaking, Bu. baiklah, Bu. Apakah ada kira-kira metode pembelajaran yang Ibu laksanakan pernah berhasil di kelas? Dulu pernah saya menggunakan metode membaca bersambung, Bu. Siswa nampak antusias karena teks yang begitu panjang, eee, mereka merasa tidak panjang begitu karena dibagi-bagi begitu, Bu, membacanya. Jadi bersambung begitu, Bu. Ya, 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 ya. Luar biasa ya Bu Nepi. Jika kita rating nih Bu, dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Nepi, seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid? Saya rasa dengan menggunakan metode membaca berantai itu, tingkat keberhasilannya sekitar 7 sampai 8,5, Bu. Oh, luar biasa ya peningkatannya signifikan ya Bu. Baiklah, selanjutnya apa saja rencana yang akan Bu Nepi lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Mungkin saya akan mencoba menggunakan metode membaca berantai lagi ya, Bu, ya. Langkah-langkahnya tentu
saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu kepada murid-murid, kemudian saya juga akan menyampaikan metode yang akan digunakan kepada mereka, agar mereka merasa antusias begitu, Bu, untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia dan mereka tidak merasa takut begitu terhadap teks yang panjang itu, Bu. Iya, benar. Baik Ibu, menurut Ibu siapa saja yang bisa membantu Bu Nepi dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Kalau untuk dukungan tentu dari pihak sekolah ya, Bu, ya. Dalam hal ini kepala sekolah, kemudian rekan sejawat juga. Tapi alhamdulillah mereka selalu mendukung. Selain itu juga tentu motivasi dari siswanya juga, Bu. Nah, baik, baik. Kira-kira berapa lama Bu Nepi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakannya? Secepatnya ya, Bu, ya. Karena saya rasa permasalahan ini jika diselesaikan lebih cepat itu lebih baik dan saya akan melakukannya pada saat pertemuan saya di kelas 8F itu, Bu. Baik. Kapan Bu Nepi bisa melaksanakan rencana ini? Ya, ketika ada jadwal di kelas 8F itu, Bu. Ketika ada pembelajaran bahasa Indonesia, saya akan mencoba melakukan pembelajaran bahasa Indonesia dengan metode membaca bersambung itu, Bu. Membaca Baik, berantai baik. itu. Kemudian nih Bu Nepi, komitmen seperti apa yang akan Bu Nepi lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Komitmen yang akan saya lakukan tentunya saya akan berusaha konsisten, Bu, dengan metode-metode tersebut jika saya menemukan teks yang panjang begitu ya, Bu, ya. Selain itu juga saya mungkin akan menggunakan metode-metode yang bergantian begitu, Bu, yang disesuaikan dengan karakter materi begitu. Selain metode juga tentu saya akan menggunakan media pembelajaran yang disesuaikan dengan materi. Juga saya akan melakukan ice breaking, Bu, di tengah-tengah pembelajaran agar murid tidak merasa bosan. Baik, Bu Nepi. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Alhamdulillah, Bu, dukungan dari kepala sekolah dan juga rekan sejawat itu sudah saya dapatkan ya, Bu. Mungkin selebihnya itu lebih pada dukungan dari diri saya sendiri, dari intern ya, Bu, ya. Agar saya bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran itu dengan konsisten begitu, Bu. Baiklah Bu Nepi, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Bu Nepi setelah kita berbincang sejenak tadi? Alhamdulillah, Bu. Perasaan saya menjadi lega karena telah berbagi dengan Ibu. Saya juga mendapat pencerahan begitu, Bu, dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Oh ya, syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa sudah cukup mungkin, Bu, ya, karena sebentar lagi juga Ibu harus masuk kelas mungkin ya, Bu. Dan saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah bersedia berbincang dengan saya. Uh, saya senang bisa mendengarkan cerita Ibu, sama-sama Ibu. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu. Sampai jumpa lagi ya Bu Nepi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu Nepi. Aina, Bu, sekarang giliran Bu Heni ya? Ya, giliran saya jadi coach. Baik. Bu Nepi jadi coaching. Ya. Assalamualaikum Bu Hen, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Nepi. Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Nepi kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya juga baik, Bu Hen. Tapi Bu, ini saya lagi ada masalah nih Bu. Jadi bikin saya agak ngumet nih. Oh, apakah ada yang bisa saya bantu, Bu? Jika Ibu tidak berkeberatan, saya mau ada sedikit waktunya Bu, supaya saya bisa mencurahkan permasalahan saya ini supaya tidak ngumpet sendiri gitu Bu. Oh, tentu saja boleh, Bu. Kebetulan saat ini saya sedang tidak ada jadwal, Bu. Tapi apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita ini?
Saya berharap, permasalahan yang saya hadapi sekarang ini mendapatkan solusi, Bu. Semoga dalam perbincangan nanti semua masalah saya bisa terselesaikan, Bu. Oh, memangnya masalah apa yang sedang Bu Heni hadapi? Ini, Bu, saya kan ngajar di kelas 6. Ketika pembelajaran matematika, ada beberapa siswa yang kayaknya tuh malas gitu, Bu, mengikuti pelajaran ini. Tidak seperti mengikuti pembelajaran yang lain gitu, yang lebih antusias. Ini sudah saya berkali-kali mengulang gitu, Bu, ya, tapi tetap saja nilainya di bawah KKM gitu, Bu. Ini materinya tentang satuan panjang, Bu. Oh, jadi ada beberapa siswa yang nilainya di bawah KKM meskipun Bu Heni telah memberikan penjelasan berulang kali begitu ya Bu ya? Ya, betul, Bu. Apakah Bu Heni sudah menelusuri penyebab permasalahan tersebut Bu? Iya, Bu, saya sudah langsung bertanya langsung dengan siswa, diajak ngobrol gitu kan ya. Ternyata emang dasarnya mereka itu nggak suka pelajaran matematika. Katanya matematika itu membosankan. Terus mereka kurang suka karena untuk menghafal rumusnya itu katanya rumit gitu, Bu. Betul. Lalu dari pengamatan Bu Heni, kenapa mereka bisa tidak suka dengan pelajaran matematika itu, Bu? Mungkin karena penyajian eh, saya yang kurang menarik, Bu, menyampaikan pelajarannya dengan metode yang gitu-gitu aja, Bu. Jadi kurang membuat anak menjadi aktif gitu, Bu. Terus monoton mungkin, terus tidak memakai alat peraga yang bisa membuat anak lebih aktif mungkin, Bu, seperti itu. Nah, kira-kira kondisi seperti apa yang Bu Heni harapkan pada murid-murid tersebut? Saya ingin semua murid tersebut mengikuti pembelajaran dengan antusias, Bu, seperti murid yang lainnya gitu kan. Jadi saya ingin mereka itu aktif dalam mengikuti, terus cepat hafal rumus-rumus yang diberikan supaya nanti ketika pembelajaran itu mereka tuh paham gitu, Bu. Nah, kalau begitu, apakah ada cara yang bisa Bu Heni lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut? Saya mungkin saya harus mengubah metode pembelajaran, Bu. Saya itu harus menyajikan materi dengan lebih menyenangkan, Bu. Terus pakai alat peraga yang lebih konkret mungkin supaya mereka itu langsung praktek gitu, tidak membayangkan saja gitu, Bu. Apalagi kan ini satuan meter gitu, Bu ya. Jadi kalau dengan praktek langsung pasti mereka akan lebih paham mungkin, Bu. Baik. Kira-kira metode apa yang bisa Bu Heni gunakan untuk dilaksanakan di kelas yang pernah berhasil, Bu? Saya rasa metode simulasi langsung, Bu, simulasi dengan menggunakan alat peraga, mereka langsung praktek, mengukur benda, terus cara penyampaian rumusnya juga saya akan memberikan dengan cara teknik bernyanyi gitu, Bu. Jadi kalau bernyanyi mungkin mereka akan senang dan dengan secara langsung cepat hafal gitu, Bu. Kalau dengan nyanyian terus saya bawa keluar untuk praktek mengukur benda-benda yang ada di sekitar sekolah gitu, Bu. Jadi mereka akan lebih aktif mungkin seperti itu. Iya, luar biasa sekali ya, Bu, ya. Dengan metode demikian itu dapat berhasil ya, Bu, ya. Nah, kira-kira jika di-rating dari angka 1 sampai 10, Bu Heni akan memberi rating berapa, pada metode tersebut? Saya rasa tingkat keberhasilannya di angka 8 sampai 9, Bu. Luar biasa ya, Bu. Jika, selanjutnya apa rencana yang akan Bu Heni lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Saya akan menyiapkan terlebih dahulu, Bu, alat-alat peraga yang akan saya berikan kepada siswa, terus menyiapkan
nada lagu untuk dinyanyikan dan teksnya diganti dengan, satuan panjang. Terus, nanti saya, menyiapkan, untuk prakteknya di luar lapangan, mungkin Bu membawa siswa praktek di lapangan supaya lebih mengasihkan, lebih aktif, kreatif, mungkin seperti itu, Bu. Betul. Kira-kira menurut Ibu, siapa saja yang dapat Ibu libatkan untuk melaksanakan rencana tersebut? Saya rasa saya, pertama-tama sih saya konfirmasi dulu ya kepada ibu kepala sekolah. Saya akan melaksanakan pembelajaran di luar ruangan kelas gitu kan, untuk supaya siswa, praktek langsung untuk mengukur. Terus saya mungkin akan, meminta bantuan kepada rekan sejawat saya untuk mengkondisikan alat-alat peraga tersebut di lapangan, kayak mungkin Bu, seperti itu. Oh, iya iya. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu Heni butuhkan untuk melaksanakan rencana tersebut? Saya rasa lebih cepat lebih baik, Bu, supaya saya bisa, membuat anak lebih semangat belajar lagi, kembali lagi untuk aktif gitu, Bu. Jadi, saya tidak mau lama-lama, karena kalau lama-lama takutnya malah anak-anak lebih malas lagi gitu, Bu, kurang antusias lagi gitu. Jadi saya secepatnya akan mempraktekkan ini. Iya. Kapan kira-kira Ibu akan mulai melaksanakannya? Saya rasa ketika nanti pas ada jadwal, matematika Bu di kelas, saya akan mulai, melaksanakan metode, yang lebih aktif ini Bu, yang lebih kreatif lagi gitu. Jadi, secepatnya Bu. Ya. Nah, kira-kira komitmen seperti apa yang akan Bu Heni lakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan baik? Saya rasa saya, harus, tetap, konsisten ya memberikan metode pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa, lebih kontekstual. Terus, memberikan materi yang tidak membosankan gitu Bu, di sela-sela pembelajaran memakai ice breaking gitu kan ya. Terus, eee, mulai untuk membiasakan, eee, memberikan pembelajaran yang lebih, menarik gitu Bu. Iya. Eee, apakah Ibu membutuhkan dukungan dari pihak lain? Saya rasa kalau udah masuk kalah, alhamdulillah sudah saya dapatkan rekan sejawat juga. Mungkin, saya perlu berkolaborasi Bu dengan orang tua siswa karena, ketika saya memberikan tugas di rumah, siswa itu, harus ada yang, memperhatikan atau, menjadi pengganti dari guru di sekolah gitu ya. Jadi orang tua yang memperhatikan apakah sudah benar atau belum, cara mengukur satuan panjang siswa tersebut gitu. Jadi kami harus berkomunikasi dengan orang tua siswa. Iya, betul, Bu. Nah, semoga rencana Ibu dapat berjalan dengan lancar ya, Bu, ya. Nah, Amin. sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang dengan saya? Alhamdulillah Bu, setelah saya berbincang dengan Ibu, mengutarakan permasalahan saya merasa lega Bu, rasa rasa berat yang saya hadapi karena masalah ini terasa ringan Bu sekarang. Terima kasih ya Ibu sudah mau menemani saya, untuk mendengarkan ya permasalahan saya ini. Terima kasih, atas bantuannya Ibu. Iya, saya senang bisa mendengarkan, cerita dari Ibu dan semoga kita bisa sama-sama saling membantu ya, Ibu. Eee, Iya Bu. kalau begitu saya harus masuk kelas, Ibu. Terima kasih untuk, berbagi ceritanya. Semoga, pengalaman tadi dapat bermanfaat untuk kita ya, Bu, ya. Iya Ibu, terima kasih juga ya Bu. Alhamdulillah kita, bisa saling berbagi ya Bu. Iya, Mudah-mudahan sama-sama, nanti Bu ke Heni. depannya kalau ada permasalahan lagi kita dapat sharing ya Bu. Terima kasih juga untuk waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu.